saya rasa di tanah Indonesia ni sangat beruntung sebab banyak karya-karya agung, dan kalau tidak dikaji Dari penderitaan yang agung. ya, dari pendeta-pendeta agung juga kan. Jadi kalau tidak dijaga, sayang sangat. Dan dia ibarat orang asing datang ke negeri anda untuk belajar sesuatu, tapi anda sendiri yang lupakannya. Melayu Singapura ada dan terus tumbuh. Apa yang kemudian abang pikirkan dari penerbitan buletin ini yang abang kita di belakang sudah bicara bahwa ini diterbitkan per 5 bulan sekali. Apa sebetulnya yang ingin abang raih bersama 60 pemuda yang sekarang bergabung di dalam meja contek? Buat masa sekarang ni kita masih mencari ahli anggota untuk mengisi projek-projek kami lah, acara-acara kami ingin kendalikan. Sebab ramai lagi aja penulis muda yang belum menyertai kami ataupun tidak berminat untuk menyertai kami sebab mereka rasa penulis ni adalah satu kerja yang perseorangan. Betul. Ya, tapi buat apa kumpul-kumpul? Ya, tapi itu pandangan masing-masing lah kan. Matlamat kami sebenarnya kita cuba untuk hasilkan satu zin tiap 5 bulan sebab matlamat kami adalah untuk menggalakkan belia lebih dekat dengan sastra. Dan kalau untuk hasilkan buku, memang itu benda yang baik, tapi dia agak sukar untuk orang yang dari beginner level tu untuk terus beli buku. Macam tebal sangat ataupun mungkin bahasanya tak faham. Tapi dengan proses sini ada macam permainan cari kata, ada komik, mungkin boleh menarik minat belia yang belum lagi menyelami sastra. Jadi kami juga selain daripada peluang untuk penulis-penulis muda luahkan bantahan mereka ataupun apa-apa perasaan mereka ada dalam karya-karya ni, kami juga ingin membentuk satu proses di mana saling berkongsi karya. Jadi bila kita menuliskan sini, kita saling berkongsi karya, kita tarik pendapat untuk mendapatkan mutu yang terbaik. Sebab saya rasa ramai takut untuk kongsi karya sebab takut salah. Belum lagi nanti dikritik, orang takut dikritik. Okay. Orang takut dikritik. Jadi pendekatan ini adalah untuk matlamat dia adalah untuk menarik minat, seperti macam perkara-perkara lain yang saya lakukan. Matlamat pekerjaan saya adalah untuk menarik minat belia ataupun sesiapa saja untuk mendekati seni dan sastra. Jadi soal sini kita juga yang baru ni kita hasilkan tentang Olive, tentang Palestin. Sebab di Singapura agak kontroversial kalau kita sebutkan itu kan. Jadi kita hasilkan dalam cetakan zin di mana kami mengundang penulis, tak kisah mereka dari meja conteng ataupun bebas, kami mengundang mereka untuk kirimkan apa-apa eceran yang mereka ingin. Ada hantar gambar sebab mereka bekerja sebagai juru foto. Jadi ada juga yang menghantarkan karya-karya dalam bahasa Inggeris, kami terjemahkan. Dan untuk bahasa-bahasa Melayu yang kami tulis, kami juga terjemahkan dalam bahasa Inggeris supaya karya itu dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat yang berminat. Sebab saya rasa ada satu benda ni yang kita tak boleh paksa. Kalau orang tu tak berminat, macam mana kita paksa dia pun dia tak akan minat, kan? Tapi kalau dia mula macam minat, kita tarik minat dia boleh jadi minat. Contoh dengan illustration cover yang menarik. Kan kalau illustration dia agak macam buku-buku biasa, mereka akan just lalu je. Kan? I know.
ya. Buku. Oh buku, oh semua orang tahu itu buku kan. Tapi kalau dengan visual yang agak macam apa ni? Itu kita dapat pancing minat. Jadi bila orang mula minat, baru orang akan mula ingin tahu, rasa ingin tahu tu kan. Jadi itu matlamat kita lah. Dan sekadar perkongsian juga, kuliah Mekar dalam Luka ni sebenarnya illustration dia, perikal grafik dia adalah penduduk Malaysia. Jadi ini adalah usaha kerjasama. Tajuk dia pun cantik tau. Ya, cantik sangat kuliah Mekar dalam Luka ni. Ada pertemuan antara Mekar dengan Belukar. Itu oke. Orang berpikir Belukar ni tempat yang Sama-sama lah. semak-semak, tak ada harapan untuk satu hal yang tumbuh secara indah gitu. Iya. Tapi tiba-tiba ada Mekar di sana. Oh, mungkin kita perlu berpikir ulang tentang apa itu Belukar. Gitu. Iya. Ada lagi satu perspektif. Kalau kamu bayangkan di antara semak-semak ada satu Mekar. Mekar tu pastinya akan lebih menonjol kan Dibandingkan semak. ya. Jadi itulah yang kami harapkan daripada belia-belia kita untuk lebih menonjol dalam persekitaran belia Singapura. Dan untuk tambah juga, sebenarnya kuliah Mekar dalam Luka ni adalah zin kedua. Dia adalah sambungan daripada zin pertama Fadli Fazil, Kulihat Layu dalam Melayu. Jadi itu agak pesimis kan perspektif dia. Jadi kuliah Mekar dalam Luka adalah pandangan yang optimis, Yang grow gitu ya. ya. Itu hasil dia sepenuhnya Fadli Fazil. Yang ini hasil kerjasama Meja Conteng. Oke, saya sebelum bertemu dengan abang tuh sama berpikir, karena saya kenal penulis-penulis mapan kan, yang beli-beli ini tak sudah kenal. Setelah jumpa abang, oke, saya jadi ikut optimistik pula untuk Melayu Singapura. Apa yang ingin disampaikan abang ke belia Singapura soal Melayu Singapura, dan apa yang ingin abang sampaikan kepada belia Indonesia soal Melayu Singapura? Apa yang saya ingin sampaikan kepada belia Singapura, terutamanya tak kisahlah kalau minat tu mendalam atau tidak, kefasihannya bagus atau tidak. Macam contoh, kalau rasa mau belajar pantun, belajar. Kalau rasa mau belajar syair, belajar. Tak perlu rasa macam takutlah, malulah, seganlah. Sebab kalau kita malu, lama-lama benda ni akan hilang juga. Dan ini adalah tanggungjawab kita untuk pastikan benda ni tidak hilang, supaya pandangan orang luar terhadap masyarakat Melayu Singapura tidaklah Melayu masih ada ke? Sebab bila perkara macam itu jadi, dia sebenarnya mencerminkan juga cara pembesaran kan. Dan bagi saya, setahu saya lah, saya belum lagi jumpa sebarang bapa ataupun ibu yang melarang anak mereka berseni, mengenal seni, sastra dan budaya, ataupun mengenal budaya. Belum lagi saya kenal sesiapa kan. Jadi saya pasti tak ada yang akan menghalang. Yang akan menghalang is kalau terlebih luar masa lah, dan mungkin pelajaran tertinggal ke apa, itu akan dilarang. Tapi kalau untuk mengenal budaya, saya yakin tak ada ibu bapa yang akan menghalang. Jadi untuk belia Singapura, kalau anda rasa hip hop tu ada rap gayanya yang tarik minat anda, dalam seni sastra Melayu ada sajak. Dan hip hop itu hidup dari bahasa. Dari apa? Dari bahasa. Ya, dari Dia bahasa. tak hidup sendiri dengan musik. Iya. REP, Rhythm and Poetry kan. Ya. Jadi mari kita hidupkan seni kita sendiri yang sama saja. Dan jangan takut untuk ni ada satu benda ni. Orang selalu berfikiran kalau kita bersastra, kita berseni, kita kena berkonsep teoris. Yes. Dan untuk saya rasa tak perlulah kita bersikap teoris. Kalau anda bersikap teoris, itu pandangan anda masing-masing. Tapi kalau anda seorang yang minat dengan percampuran seni, percampuran budaya, multidisiplin orang cakap, silakan. Sebab kalau benda ni kita minat, tapi kita buat dengan benda yang melalui benda yang kita tak suka, kita pun akan putus cinta. Kan kita akan mula kurang minat. Ya. Tapi kalau kita melakukannya melalui cara yang kita suka, kita akan sayang selamanya. Jadi itulah mesej saya untuk belia Singapura.
Dan kalau untuk belia-belia di Indonesia, saya rasa di tanah Indonesia ni sangat beruntung sebab banyak karya-karya agung, dan kalau tidak dikaji Dari penderitaan yang agung. ya, dari pendeta-pendeta agung juga kan. Jadi kalau tidak dijaga, sayang sangat. Dan dia ibarat macam orang asing datang ke negeri anda untuk belajar sesuatu, tapi anda sendiri yang lupakannya. Jadi saya harap semoga semua terus maju jaya. Dan kalau tentang persepsi belia Singapura, kita bukan Melayu, kita cuma tak tahu bahawa Melayu, saya cuma perlu cakap lah, ada. Cuma memang masalah kita susah sebab perbualan harian kita di sekolah, bahasa formal di kerja, semuanya adalah bahasa Inggeris. Jadi kita cuba, yang ada ni kita cuba. Itu saja. Dan selamat maju jaya kepada semua. Terima kasih Bang Hidayat Nurdin, seorang penulis, seorang musisi, seorang desain grafis, lain sebagainya. Tapi beliau sebetulnya lebih fokus ke karya sastra dengan pergerakan sastra. Yang lain-lain itu dia jadikan semacam mensupport, mendukung pergerakan sastra dengan berbagai jenis, berbagai bentuk, berbagai media untuk dapat memperkenalkan lintas negara, lintas generasi, terutama untuk yang belia-belia atau anak-anak muda. Sampai jumpa pada pertemuan lintas negara lainnya. Nanti saya akan bertemu dengan mungkin sastrawan negara dari negara-negara lain. Terima kasih, Abang. Terima kasih undang saya dapat berkopi kat sini. Dapat kopi. Tutup. Salam, sampai jumpa.